Halo bro dan sis, kembali lagi dengan saya Subrek. Nah, hari ini kita akan buat marmer cake milik kita, buatan Aurek Coffee ini. Yang pertama kita punya kuning telur, ada 1, 2, 3, 4, 5, butter, tepung, terigu dan susu. Ini gula halus. Nah, nanti kita aduk ke sini. Di sini masih tidak menggunakan pengembang. Jadi putih telurnya kami aduk di mesin ini. Mesin pengaduk mixer. Semuanya alami. Wow, bergelembung. Oke bro dan sis. Jadi ini putih telur yang tadi dikocok sudah runcing dan itu kaku. Ya, ini juga krimnya yang akan dipindahkan ke sini. Nanti habis ini kita bikin adonan kuning telur. Karena kita nggak pakai pengembang. Ya guys, bisa lihat. Halo bro dan sis, adonan telurnya dikit lagi akan jadi, sedang kita aduk di sini. Lihat tuh, wow. Lagi akan dicampur dengan putih telurnya. Ya, Francis, ya saya menyambung pembuatan yang tadi ya oleh Subrek. Ini adonan yang tadi, adonan kuning telurnya. Sekarang mau dicampur dengan adonan putih telur, karena kita nggak pakai pengembang apapun, nggak pakai bahan pengembang emulsifier, jadi kita selalu menggunakan teknik 2 step ini ya. Jadi kuning telurnya sendiri, putih telurnya sendiri, baru kemudian dicampur ya. Karena kalau pakai pengembang nggak perlu yang seperti kayak gini tekniknya, lebih simple. Tapi karena kita nggak pakai bahan tambahan emulsifier dan juga pengembang kue, semuanya bahannya alami, jadi ya harus agak ribet ya bikinnya. Oke, segitu aja dulu. Nanti kalau udah mau dipanggang kita bikin lagi videonya. Oke ya, ini adonan putih telur yang terakhir, tinggal diaduk sekali lagi. Kita campur putih telur dan adonan kuning telurnya jangan sekaligus ya. Tips buat yang di rumah nanti mau bikin kue juga, bolu juga, jangan diaduk sekaligus waktu mencampur adonan kuning telur sama putih telur, karena nanti bisa bantet ya kalau nggak nyampur semua. Dan waktu pengadukan antara putih dan kuning ini harus dipakai namanya teknik aduk balik. Jadi dilipat adonannya antara putih dan kuning, jadi jangan diaduk-aduk seperti ngocok pakai whisk gitu ya. Nanti kalau enggak dia nggak bisa ngembang dan nggak bantet gitu ya. Jadi ini harus dibalik, dilipat seperti ini supaya si putih telur dan kuning telur, adonan kuning telur tadi bisa nyampur. Konsistensi dari putih telurnya juga nggak berubah, sehingga dia nanti jadi ngembang, lembut, tanpa bahan tambahan pangan untuk pengembang seperti emulsifier atau baking powder dan teman-temannya itu ya. Jadi yang mau bikin bolu juga di rumah ya dicoba tips dari aku ya. Oke, tinggal sebentar lagi nih udah nyampur semua. Oke, nanti tinggal masuk ke loyangnya ya. Oke, jadi adonan kita ya. Jadi karena kita mau bikin bolu marmer, kita butuh dibagi ya untuk adonan coklat. Kalau saya biasanya sih sekitar 300 gram. Nah, kita timbang dulu ya yang untuk adonan coklat 300 gram. Nanti yang 300 gram ini kita mixing dengan coklat bubuk ya. Tadi saya udah timbang coklat bubuk. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini kita masukkan ke
ke sini sambil diayak ya. Ya, ini gantian sebelah sana kita pindah ya. Nah, ini yang untuk adonan coklatnya. Sama ya, diaduk balik juga, dilipat. Oke. Jadi kalau udah jadi yang coklatnya, baru kita bikin motif untuk si marmer cake-nya. Ya, ini semua aja. Ini udah ditimbang. Oke, semua coklatnya. Ya, tinggal kita aduk. Coklatnya usahakan pakai coklat bubuk yang kualitas baik, yang kualitas bagus ya, supaya nggak ada aftertaste dan juga rasanya itu nyoklat. Ya, oke, ini udah mau jadi. Oke ya. Nah, sekarang udah jadi ready. Motifnya udah juga dibikin untuk bolu marmer ya. Sekarang kita tinggal masukin ke oven yang udah dipanasin tadi ya. Oke. Semoga bisa cantik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panggang dulu ya, bolu cantik. Jadi cantik bolu nanti. Halo bro dan sis, dan ini dia kuenya yang panas tapi harum, Fresh from the oven, bolu marmer tanpa pengembang. Wow, bahan alami nih. bahan alami semua dan hawanya panas sampai saya keringat ya. Oke. Oke, sampai jumpa.